Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Berhubung dari sudah siang, marilah acara siang ini kita mulai. Saya
3. Laporan kegiatan KPM. 4. Sambutan Kepala Desa Purwosari. 5. Pengarahan oleh pendamping desa. 6. Pelaksanaan pemiluan. 7. Tanya jawab. 8. Perhitungan. Untuk kelancaran acara siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Untuk selanjutnya acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari kamu Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air, marilah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Purwosari, Bapak Adi Zaitun, beserta jajaran anak Desa Purwosari. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Purwosari atau yang mewakili. Yang saya hormati narasumber Ibu Nila Aulimatin, Ahli Media Gizi, dan Ibu Dian Pusparini, Ahli Media Bidang. Yang saya hormati pendamping desa dan pendamping Bapak Desa Purwosari. Yang saya hormati kader EPPGBM dan kader Posyandu. Yang saya hormati perwakilan orang tua balita dan ibu hamil serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya selaku Kader Pembangunan Manusia Desa Purwosari menyampaikan laporan kegiatan saat ini. Latar belakang anak usia dini berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini adalah unik. Anak usia dini memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan anak usia dini penting untuk mendapatkan perhatian dari orang tua ataupun guru jika sedang bersekolah. Karena proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini bisa dibilang unik karena proses perkembangannya terjadi pada masa golden age atau masa keemasan. Proses perkembangan ini harus mendapatkan perhatian dan peranan orang tua yang sangat besar. Karena pada masa ini orang tua mampu melakukan pengawasan terhadap anak
terutama pada pembentukan karakter dan kebiasaan anak. Untuk itu, orang tua dan guru harus memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana cara memberikan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan atau perkembangannya. Maksud dan tujuan diadakannya penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga adalah: pertama, guna melaksanakan program kebijakan dan pembangunan manusia desa Pelosari dalam membantu percepatan penurunan stunting di desa. Kedua, membekali orang tua balita dan ibu hamil agar memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara yang baik dan benar dalam pengasuhan anak, khususnya anak usia dini. Yang ketiga, membekali para kader posyandu desa Pelosari agar dapat memberi edukasi kepada masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya memberikan pola asuh yang baik untuk anak, khususnya di usia dini. Peserta penyuluhan adalah perwakilan orang tua balita, ibu hamil, pendamping desa, perangkat desa, pengurus rumah desa sehat, desa Pelosari, dan kader RT GDM dengan total jumlah peserta sebanyak 50 orang. Narasumber pada acara ini Adulila Auri Martin, ahli Majagisi, dan Ibu Dian Pusparini, ahli media kebidanan yang merupakan bidang desa Pelosari. Waktu dan tempat pelaksanaan: hari Kamis 30 Mei 2024 bertempat di Pendopo Balai Desa Pelosari pukul 9 sampai 5 selesai. Dan kegiatan penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga ini menggunakan alokasi dana desa tahun 2020. Demikian laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara selanjutnya yaitu pengarahan sambutan Bapak Kepala Desa Pelosari sekaligus membuka acara penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat narasumber, yaitu Ibu Nila Auni Martin, AMD atau visi, yang kami hormati Ibu Dian Pusparini, yaitu selaku Nakes Puskesmas 1 Baturejo, yang kami hormati Mas Imanuddin selaku pendamping desa Kecamatan Baturejo, dan Mas Niko selaku pendamping desa lokal Purwosari. Yang kami hormati teman-teman perangkat desa Purwosari, dan yang kami hormati Ibu Rina, ini luar biasa sebagai koordinator KPN yang telah, padahal ini adalah sukarela. Mudah-mudahan Ibu Rina selalu diberi bimbingan sama Allah dan rata-rata dan diberi
kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Yang kami hormati KPM Desa Purwosari, Ketua TP PKK Desa Purwosari atau yang mewakili para kader EPPDN, para kader EPPDBN, saya nggak ngerti perpanjangannya. Juga yang kami hormati para orang tua balita dan ibu hamil. Ini benar-benar ayo bareng-bareng menimba ilmunya kepada Ibu Nila dan Ibu Dian agar kita cara mengasuh anak ke depannya akan lebih baik, lebih baik. Juga yang kami hormati para peserta pengasuh anak dalam keluarga. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat. Hingga pada pagi hari ini kami bersama-sama masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan. Salah satunya sempat bersilaturahmi, dan yang kedua alhamdulillah kita bersyukur bisa menghadiri dalam rangka penyuluhan anak dalam keluarga. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita senantiasa bersama-sama mengharap syafaatnya, terutama bekal syafaat untuk di dunia dan di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami untuk bisa memberi sepatah atau dua patah kata yang berkaitan dengan penyuluhan atau bimbingan penyuluhan anak dalam keluarga pada pagi hari ini. Pertama, kami dari Pemdes dan beserta teman-teman mengucapkan mohon maaf. Ini bolak-balik, kalau saya lihat di kanan kiri kita masih mubrak maghrib lah ya, masih banyak sekali kekurangannya. Ini mohon maaf terutama Bu Sukira dan Bu Paul, siapa ini Pak ya? Bu Muslimah, Bu Atin, Bu Gus. Ini memang kalau udah tua ya, udah nampak, udah masuk bonus berapa ya sudah. Yang kedua, kami beserta teman-teman mengucapkan banyak terima kasih, terutama pada Bu Rina, panitia, dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan langkah panjenengan ke sini itu dicatat sebagai amal ibadah, karena di situ terkandung bahwa niat kita adalah pertama silaturahmi. Ini kewajiban sebagai seorang muslim. Wajib hukumnya kita harus diperbanyak bersilaturahmi. Insya Allah makna dan kandungan di dalamnya luar biasa. Menambah rezeki, menambah kesehatan, menambah keselamatan, menambah kebugaran berpikir kita, menambah ilmu, luar biasa, menambah panjang umur. Ini kandungan di dalam bersilaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami sedikit memberi gambaran kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu asuh anak dalam keluarga. Kalau saya boleh bilang sedikit, anak-anak kita
adalah amanah, titipan dari Allah yang kita wajib hukumnya membina, membimbing, memberi makan dan mengasuh dan selanjutnya. Ini kita bahwa diamanai dan dititipi anak yang kita harus semaksimal mungkin dibimbing, dibina, diasuh. Pemerintah menginformasikan atau menginstruksikan bahwa dari kandungan dari ibu hamil harap diperhatikan sepenuhnya untuk menjelang Indonesia Emas, yaitu kurang lebih dari sekarang 22 tahun atau 21 tahun. Kalau anak-anak kita sekarang balita atau sedang hamil, jelas akan mengarah ke sana agar kiranya Indonesia jadi menjadikan Indonesia Emas. Arti yang sebenarnya Indonesia Emas itu adalah didukung dengan masyarakat dan warga agar kita itu diberi kecerdasan untuk bisa mempertanggungjawabkan atau pemerintahan kita. Ini sebetulnya pemerintah lain besar. Maka dari itu dari sekarang ini sekilas dari ibu hamil sampai lahir, sampai balita, sampai anak, sampai dewasa, sampai orang tua, sampai lansia, pemerintah memperhatikan itu. Termasuk kita yang tadi memperhatikan sebetulnya dari segala kesehatan terutama. Maka dari itu kesehatan itu menganjurkan bahwa ada posyandu. Posyandu itu sekarang lengkap di situ. Bukan balita, bukan anak, bukan remaja, bukan dewasa. Dari balita, anak sampai ke lansia adalah sumbernya untuk menjaga kesehatan itu di posyandu. Monggo kita berjujur agar kiranya selalu mengecek kesehatan kita sejauh mana. Jangan takut. Kalau saya perhatikan ada informasi bahwa saya takut kalau cek kesehatan ke posyandu takut diketahui penyakitnya. Justru untuk mengantisipasi agar kita ketahuan secara dini supaya kita cara pengobatannya itu lebih cepat. Jangan udah parah baru diobati, tapi baru muncul kita antisipasi. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi ini karena kaitannya dengan bimbingan asuh anak, ya. Saya sih berharap ibu terhadap anak-anak hati-hati, bukan hanya sekedar memberi asupan. Hati-hati kalau kita itu di dalam rumah tangga, ini luar biasa di dalam rumah tangga, apalagi pada usia-usia ini yang baru anak 1, 2 masih umur kecil-kecil, ya sampai TK, SD. Ini hati-hati. Mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Anak TK sekarang bapak ibunya bertengkar, itu ngerti. Bertengkar itu ngerti itu. Saya kadang-kadang sedih. Ya mohon maaf, ini semuanya kita alami, kita rasakan, sampai sekarang juga dirasakan. Nah ini yang perlu diperhatikan bareng-bareng. Bagaimana untuk bisa menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ini perjuangannya ini mensatinya untuk bisa tahu seperti itu dan sampai melaksanakan dan sampai bisa menjadi
mencapai predikat itu luar biasa. Nah ini jadi ayolah kita bareng-bareng agar kiranya kita bisa membimbing anak sampai sukses, sampai dewasa, sampai bisa ya di sana ada doa yang mengandung, ya Allah berikanlah kesehatan, keselamatan, kesuksesan, bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Itu saya yakin doa itu setiap orang tua atau setiap ibu, setiap bapak akan melekat. Tapi bukan sekedar doa itu, tetap kita harus dibarengi dengan perilaku akhlak budi pekerti kita untuk dicontoh kepada anak cucu kita. Saya itu sekilas informasi, barangkali kata-kata kami kurang berkenan atau juga menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jelas saya tidak ada niatan menyinggung, yang jelas ini hanya sekedar himbauan, ajakan agar kita menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Sekali lagi itu dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan ini semuanya saja saya mohon maaf barangkali nggak bisa ikut sampai selesai. Ini ada undangan tadi di Kecamatan. Monggo kami persilakan undangannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyuluhan anak dalam keluarga kami buka secara resmi. Terima kasih. Selamat bisa mengikuti penyuluhan anak dalam keluarga. Monggo. Mohon Pak Kades. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan oleh pendamping kita pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Rosari Pak Haji Mareso, yang saya hormati seluruh perangkat Desa Rosari, yang saya hormati Budila dan Bores, bagian dan akan narasumber di kegiatan penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga, dan tentunya para dokter ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini. Dan juga terima kasih di sini ada pendidik dari PAUD itu yang hadir, karena ini menjadi bagian terpenting. Dan mereka saya pada beberapa kali masih Maliki Pak Kades, ini memang ada beberapa yang harus disampaikan. Kaitannya ada sebuah mandatori peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, yaitu tentang percepatan penurunan stunting. Sebetulnya kami di bagaimana pemanfaatan dari itu konsentrasinya salah satunya dalam hal berkaitan stunting. Berkaitan tersebut, saya terima kasih Pak Kades atas dibelajarkannya dana desa dalam hal karena apa? Keluarga itu bagian sasaran penerima manfaat dana desa yang rule-nya itu adalah sasaran di dalam Perpres 72 atau 2021. Ada 5 sasaran dari mulai anak berusia 0 sampai 9 dan selanjutnya ada di keluarga. Keluarga ini lingkupnya sudah begitu kompleks. Jadi dengan adanya pola asuh dalam hal ini nanti kita ikuti penyuluhannya itu menjadi hal penting. Karena tadi sampaikan oleh beliau Pak Bitar itu
kemarin pada pemberian PMD, sebetulnya anak-anak itu kurang yang satu, yaitu dalam pola asuh. Karena saya lihat juga dia menyebutnya berapa yang tahu itu yang 0 sampai 2 tahun kelas parenting kita itu belum fix gitu ya Bu ya. Nah itu kan itu penting gitu. Karena apa? Kelas parenting ini menjadi bagian karena tadi kalau bicara umur umur emas gitu ya dalam pendidikan oleh Bu Rina, di antaranya adalah posisi 0 sampai 2 tahun. Nah, ditambah maksudnya Pak Kades, anak-anak sekarang aja orang tuanya berbeda pendapat. Nanti kalau ditanya sama gurunya di PAUD, Bapak Ibu kemarin kegiatannya apa? Coba kalau ditanya seperti tadi jawabannya, rasanya kurang seru gitu kan. Padahal itu adalah urusan orang tua, mungkin lagi berbeda pendapat. Ya, mari kita lindungi anak-anak kita. Tidak boleh melihat secara fisik, secara kejiwaan kita berbeda pendapat di hadapan anak itu. Selanjutnya saya juga mohon kepada narasumber Bu Nila sama Bu Orin, kalau kami dibantu gitu ya sebagai pendamping itu nggak mampu karena sudah ada ahlinya, kami hanya memonitoring bahwa penggunaan dana desa itu betul sesuai dan tepat sasaran siapa penerima haknya, karena kita berpikir berdampak pada sebuah keberlanjutan, yaitu nanti kita sampai bareng-bareng di tahun 2045 adalah 1 abad negara kesatuan Indonesia yang kita sering sebut adalah norma. Dan untuk itu saya sebagai pendamping desa dari Kementerian Desa bersama dengan Pak Vito selamat mengikuti. Mari kita ikuti sampai tuntas. Kalau nanti ada sesi pertanyaan, mohon narasumber memberikan waktunya yang seluas-luasnya. Kalaupun nanti ada hal yang harus bisa dipraktekkan, ada sebuah bagaimana sih sebetulnya gitu ya, kalau kita mendidik anak udah sekian gitu ya, pola asuhnya seperti apa gitu. Bagaimana kalau ada sebuah perbedaan orang tua yaitu bapak sama ibunya, supaya anak itu tidak keluar. Kalau ditanya sama tetangganya ternyata yang jawabannya itu tidak pas gitu. Dia kan perlu ada sebuah edukasi. Karena apa? Beban jiwa anak itu akan melindungi apa yang ada di dalam keluarga. Itu saja Pak Kades. Insyaallah ini kita bareng-bareng menjemput barokah ilahi, menyiapkan generasi yang akan datang lebih baik dari kita. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Untuk selanjutnya yaitu memasuki acara pelaksanaan penyuluhan pola asuh anak. Pada kali ini yang pertama adalah akan diisi oleh Ibu Nila Auni Matin Ahli Gizi Puskesmas Baturaden 1. Kepada Bu Nila dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Purwosari, yang saya hormati Pak Iman sebagai pendamping lokal desa, dan yang saya hormati Bu Rina selaku ketua acara sebagai acara, dan yang saya hormati ada Bu Kader juga, Bu Kader Balita, Desa Purwosari, dan yang saya hormati juga hadirin undangan ibu hamil, terus ibu balita, dan semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita semua kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sini, belajar bareng tentang pola asuh anak dalam keluarga. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat memberikan syafaat hingga yaumul akhir. Sebelumnya ada yang belum kenalan dulu nama saya Ibu Nila. Mungkin bukan sudah sering mungkin ibu hamil, ibu balita. Saya petugas gizi di Puskesmas Baturaden 1. Saya
didahului sama Bu Rina untuk mengisi acara dalam penyuluhan pola asuh dalam mendidik anak itu. Sebenarnya pola asuh itu perlu pengetahuan, boten Bu. Bagaimana cara kita mendidik anak, terus cara memberikan hak anak, ya, kasih sayang anak. Kasih sayang itu dapat berupa juga hak, ya, hak yang harus diberikan, ya, dalam menjaga anak itu nanti dengan anak yang cerdas, sehat, bergizi. Otomatis anak sehat, cerdas, bergizi itu kan bukan langsung jadi seperti itu ada tahap prosesnya, ya. Itu ada yang dinamakan periode emasnya anak. Periode emas itu periode yang paling penting. Ada yang sudah tahu dari kapan mulainya periode emas anak? Berapa hari? Iya, 1000 hari pertama kehidupan, ya. Itu dihitung dari kapan? Dihitung semuanya. Iya, dari mulai hamil. Berarti pola asuh yang pertama ini malah dari hamil. Dari pertama ibu ketahuan hamil sampai beberapa jenengan nanti berumur 2 tahun. Itu periode pentingnya anak, bukan dari 5 tahun, bukan dari 6 tahun, bukan dari 11 tahun, tapi paling penting itu dari pertama hamil sampai anak jenengan nanti 2 tahun. Jadi diusahakan di masa emas ini ibu-ibu hamil memperhatikan apa Bu? Kesehatannya, mentalnya, ya, psikis. Kalau ibu yang anak pertama di sini ada Bu, kehamilan pertama. Ada 1. Itu yang paling harus tahu, ya, cara nanti anak itu setelah lahir nanti mau ngapain, ya, karena belum ada pengalaman. Otomatis tingkat kesetresannya gimana? Tinggi gak? Ya, pasti kebanyakan didampingi orang tua atau mertua, apalagi nanti ibunya yang udah didikannya zaman now, sementara mungkin mertuanya atau ibunya masih menganut dahulu kala. Itu gimana nanti? Pasti banyak konflik yang menimbulkan nanti stres, yang menimbulkan nanti baby blues namanya, sehingga stres nanti aslinya gimana? Seret berkurang. Itu harus tahu, harus dicegah dari sekarang biar itu tidak terjadi. Makanya mbak-mbak yang hamil ini, ibu-ibu yang hamil harus tahu dulu ilmunya, ya. Diusahakan lewat ini kelas parenting bisa. Terus yang kedua baca buku KIK, pasti punya, ya. Dan itu diusahakan kan kalau Banyumas itu ada gerakan kometeng maca selembar, sejina selembar itu, dan itu digerakkan lagi. Jadi di buku ada buku KIK itu yang pink, ya, itu bukunya itu. Nah, ya, ini yang terbaru, ya. Ini kesehatan ibu dan anak. Jadi selama ibu hamil sampai nanti anaknya jenengan semuanya 5 tahun, itu pola asuh semuanya gizi semuanya ada di sini. Karena yang membuat buku ini itu ada berapa lembar? 13 organisasi termasuk dokter, perawat, nutrisionis, ya, di sini. Jadi cukup membaca ini sejina selembar aja, ibu nanti pintar, ibu hamil, ya. Jangan scroll TikTok terus, ya. Nah, ini dari halaman saya diusahakan tahu gitu, ya. Di sini banyak sekali ada bahaya kehamilan, terus saya harus ngapain kalau sesuatu urgent terjadi, makanan yang saya harus makan, di sini ada semua, ya. Di samping tadi
nanti kelas parenting nanti digaungkan lagi ya, ada itu sedina maca selembar. Ya nanti ibu siap memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak sehingga anak itu lahir dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Oke. Terus selama hamil juga ibu-ibu wajib menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan ibunya dan juga janinnya. Rajin kontrol nggak, ibu-ibu? Kontrol boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit atau ke klinik, ya. Itu minimal USG itu berapa kali? 4 kali ya dalam kehamilan. Satu kali dalam trimester pertama, terus 1 kali trimester kedua, dan 2 kali trimester ketiga. Itu wajib ya, USG itu biar tahu kondisi kesehatan janinnya panjenengan semuanya. Oke, selain kesehatan, kontrol, kemudian apa pola asuh yang berikutnya? Makanan ya, ada yang masih mual muntah? Enggak, masih trimester berapa? 1, tapi ada yang masih masuk. Tapi kalau sedikit-sedikit ya. Jadi kalau prinsipnya kalau mual muntah itu wajar ya di trimester pertama ya, asalkan nanti prinsipnya itu makannya sedikit tapi sering. Berapa ya? Satu juga banyak yang mendapat PMT itu diberikan karena ibu kek ini atau kurang gizi ini nanti kalau tidak ditangani sampai nanti menjelang kelahiran kok kecilnya masih kecil, itu akan berakibat melahirkan anak yang kecil, anak yang stunting, itu mencegah itu gitu ya. Itu jadi harus diperhatikan gizinya. Ayo makan yang berkualitas gitu ya, makan tinggi protein, kurangi yang gula, kurangi yang goreng-gorengan, tapi banyakin protein biar anaknya cerdas, sehat, ginuk-ginuk, tumbuh besar, tinggi, kan seperti itu ya. Iya, itu pola asuh dari hamil ya. Terus setelah hamil, ibu yang harus tahu ini dalam memberikan pola asuh, hal yang pertama wajib diberikan kepada bayi kita itu apa? Setelah lahir, anak kita kan sudah dibawa ya sama berikan, dibersihkan. Itu hal yang pertama yang dilakukan sebelum ASI itu diberikan, dilakukan apapun. Apa itu coba yang nempel di sini? IMD, inisiasi menyusu, bukan menyusui ya, menyusu dini. Bedanya apa? Kenapa bukan menyusui? Kenapa menyusu? Ada yang tahu? Iya, jadi kalau menyusu itu bayinya yang aktif mencari puting susu ibunya. Tapi setelah itu hal yang harus dilakukan menyusui, berarti nanti ibunya harus aktif nyusoni. Setiap berapa jam sekali? Maksimal 2 jam. Jadi ibu yang pertama ini, hamil pertama, jadi setiap maksimal 2 jam sekali nanti disusuin. Begadang ya begadang. Ya, semua ibu itu begadang. Ya, itu menyusui. Tadi memberikan IMD itu wajib Bu. IMD itu wajib. Jadi setelah lahir bayi itu tidak dimandikan, hanya dibersihkan saja, terus nanti ditempelkan di dada ibu. Ya, dia akan mencari puting susu ibu. Ya, mungkin kan dia akan videonya ada ya. Ada itu yang merangkak mencari puting susu sampai ketemu puting susu ibunya. Itu minimal 30 sampai 60 menit. Tapi kok udah lebih dari 1 jam atau 30 nggak ketemu-temu, itu pentilnya dia dibantu, biasanya dibantu diarahkan. Karena IMD ini penting
penting untuk dilakukan dari ibu pasca salin karena meningkatkan bonding ya. Bonding itu kedekatan antara mata bahagia ya. Yang sudah pernah itu ya, itu kan pasti dijahit aja nggak terasa Bu, karena mungkin sambil jelek itu menghindari rasa sakit juga, menghilangkan rasa sakit dalam proses persalinan. Terus mempercepat juga penyembuhan untuk kalian. Kalau persalinan kan pendarahan kayak gitu itu untuk menghindari itu, gitu ya. Terus setelah IMD yang dilakukan apa Bu? Dari menyusui selama berapa bulan Bu? 6 bulan ya. Jadi menyusui secara eksklusif ya, atau dari bayi koer ya lahir 0 sampai 6 bulan full, okay? Tanpa dikasih makanan atau minuman termasuk air putih juga nggak boleh ya, kecuali mungkin vitamin atau mineral kayak obat boleh ya. Lanjut Bu. Nah ini tadi nih standar emas makanan bayi ini kan namanya standar emas itu tadi 1000 hari pertama kehidupannya anak itu di sini dari masa IMD tadi, okay? Terus kemudian menyusui eksklusif sampai 6 bulan. Terus kemudian nanti setelah 6 bulan diberikan apa Bu? MPASI. Lah biasanya kalau udah mulai MPASI nih pola asuhnya di sini ya, yang ibu-ibu balita tuh harus tahu dulu kalau mendidik anak kalau tanpa pengetahuan bisa nggak sih? Enggak ya. Jadi ibu tuh harus tahu dulu ilmunya biar nanti mendidik anak, mengasuh anak juga enak sesuai dengan ilmunya. Tidak jere mertuane, jere wong tuane, jere zaman kemen orang kayak kue zaman sikit. Kalau tidak tahu itu nanti akan keliru ya Bu, yang menyebabkan nanti anak tidak tumbuh dengan optimal. Terus melanjutkan menyusui sampai 2 tahun. Oke. Lanjut Rina. Nah ini, kenapa sih pemerintah itu menggaungkan harus ASI eksklusif? Ya karena zat gizi di ASI itu paling lengkap, ya, paling lengkap. Terus kemudian paling sempurna karena ciptaannya siapa Bu? Iya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada tandingannya sama susu formula semahal apapun. Mau belinya di Eropa, di Inggris, itu masih kalah kandungannya sama ASI. Nah ini kalau kita sebagai ibu pemula nih, nanti jadi jangan buru-buru ngasih susu formula. Misal ibu setelah lahir kan tidak langsung keluar ya Bu, artinya tidak langsung keluar. Mungkin ada beberapa ibu yang seperti itu. Dulu juga saya 1 hari gak keluar, tapi terus jangan, mungkin kan mertuanya atau suaminya mungkin yang nggak tahu wis bener susu formula baik, tuku baik, ya enggak. Kalau yang nggak tahu ilmunya kan seperti itu. Tapi ternyata dalam bayi setelah lahir itu dia masih ada cadangan makanan selama 3 hari. Itu jadi selama 3 hari itu dikasih kesempatan sama Allah bagi ibu yang belum keluar ASInya itu untuk berusaha nyusui. Insya Allah kalau diberikan disusukan terus nanti ASI itu akan keluar. Jadi mungkin ibu yang hamil yang trimester terakhir mulai dirawat payudaranya, dibersihkan, dipijat gitu ya. Terus banyak makan kacang-kacangan ya. Kacang hijau gitu ya, tahu, tempe, kacang tanah ya, nanti pas lahir itu nanti ASInya sudah keluar. Kalaupun belum keluar, gak usah buru-buru kasih formula sampai 3 hari. Pokoknya jangan stres ya, kuncinya jangan stres, terus selalu disusuin, insya Allah nanti ASI itu akan keluar ya. Jadi dukungan keluarga itu penting. Dukungan suami, dukungan orang tua, dukungan mertua. Tapi kalau mertua, orang tuanya yang tidak tahu lah dari susu bayi kok tepuk nak sing larang, kan larang. Jangan ya. Di ASI itu dibanding susu formula itu
ada zat yang namanya antibodi. Antibodi itu adanya di ASI, bukan tidak ada di susu formula. Nah, ini bahaya pemberian susu formula itu jadinya apa, Bu? Tidak ada kedekatan, ya, ibu dan anak. Tapi kalau nyusuin gimana, Bu? Sambil memegang, sambil membelai, ya, mata ketemu mata, kulit ketemu kulit. Berarti kan ada kedekatan emosional. Tapi kalau coba pakai dot, apalagi yang ngedotin, misal asisten rumah tangga atau mertua, nanti nurutnya sama mbahnya, bukan sama ibunya, gitu ya. Sedih gak, Bu, kalau kayak gitu? Sedih lah ya. Nah, ini lebih mudah diare, karena kalau susu formula kan dia harus menggunakan botol, menggunakan air kremos. Ya, kalau air kremosnya mateng, kalau mungkin udah dingin atau botolnya udah kotor, itu akan menimbulkan diare, gitu ya. Terus nanti kalau diare berlebihan akan mengganggu gizi anak, jadinya kurang gizi. Terus kemudian biasanya kalau yang susu formula itu lebih mudah alergi, ya. Terus karena susu formula itu banyak kandungan gulanya, biasanya anak yang mengkonsumsi susu formula itu akan kelebihan berat badannya. Malah itu nggak bagus. Jadi ibu-ibu zaman now sekarang itu jangan tergiur, anak saya gemuk sekali, ginuk-ginuk, itu malah kelebihan gizi itu juga jadi masalah, ya. Tapi kalau gemuk dengan susu formula itu yang berbahaya, karena kelebihan gula nanti kalau berlebihan kan juga mengakibatkan nanti di usia produktif akan obesitas dan penyakit kronis, ya, seperti diabetes dan lainnya. Itu biasanya nilai EQ-nya cenderung lebih rendah, ya. Lanjut, Bu Rina. Ini keuntungan menyusui tadi ya, Bu, ya. Itu paling lengkap, terus higienis, praktis, ekonomis. Jadi jatah susu bulanan bisa buat apa, Bu? Jalan-jalan, beli skincare, ya enggak? Jangan anaknya aja yang dirawat tapi ibunya misal letot, orang tahu merawat, ya enggak? Tapi kalau ASI uangnya jatah, ya, misal dijatah suami nih 400, bisa buat beli skincare enggak? Bisa, ya. Jadi ekonomis, praktis, buat biar glowing juga, anak juga menyusui juga happy gitu. Terus dapat juga KB alami, ya. Kalau menyusui secara ASI eksklusif juga menghindari hamil lebih cepat gitu, ya. Nah, ini perbedaan susu kalau di manusia, sapi sama formula. Nah, ini keuntungan ASI. Oh iya, ini apa perbedaan yang tampak di sini? Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar, Bu. Ada kolostrum, ada susu awal sama susu akhir. Dan susu awal dan susu akhir. Maksudnya susu awal itu kalau kolostrum kan ASI yang pertama kali keluar, biasanya warnanya kuning-kuningan. Itu harus diminum, jangan dibuang, ya. Kalau susu awal itu kalau kita nenem, ya, itu biasanya di 10 menit pertama. Itu namanya susu awal. Tapi kalau susu akhir itu minimal 20 menit. Kita nyusui 20 sampai 30 menit, itu namanya susu akhir. Makanya kalau biar menaikkan berat badan, kenapa waktunya harus lama? Karena biar kita dapat kandungan susu akhir. Karena susu akhir itu lemaknya lebih banyak, itu yang menyebabkan berat badan cepat naik, itu di lemak pada susu akhir. Makanya kalau nenek nanti minimal itu setengah jam biar kita dapat susu akhir. Tapi kalau nenek 5 menit ganti kanan, 5 menit ganti kiri,
dapatnya cuma susu awal. Susu awal itu banyaknya laktosa, itu paling untuk menghilangkan rasa hausnya saja, tapi lemaknya nggak dapat. Itu ya, ini buat dia sampai benar-benar kokoh malah dia sampai habis susu akhirnya itu dapat semua, baru ganti payudara sebelah. Ya, ini pertama kali keluar, ini wajib disusukan. Kalau diperah nanti dikasihkan pakai cup feeder, kalau enggak sendok, jangan pakai box. Ya, kalau kasih kolostrum, biasanya kalau dulu saya biar kolostrumnya maksimal saya pompa kan dapat ya, nanti bisa pakai apa namanya? Nah ini kalau buat cup feeder di apotek itu ada wadah nasi kayak gini, tapi yang plastik apa ya, gelas ini. Nah ini nanti diminumkan bisa pakai pipet, kita tesin, atau bisa kayak gini ya. Jadi didekatkan, jangan kayak gini ya. Oh. Ini yang kesel ya, kesel ya. Jadi pelan-pelan. Kalau nggak ditaruh di sendok kecil, sendok. Terus ujungnya juga menempel. Jadi dia yang nanti mengecup-ngecup. Itu kolostrum. Ini antibodinya banyak, vitamin A, lemak itu banyak, jadi wajib diminumkan. Nah ini kalau jenengan nih menyusuinya 10 menit, 5 menit, 15 menit, itu yang dapat hasilnya seperti itu, bening. Itu. Tapi kalau susu akhir bagus ya Bu ya. Nah ini pekat karena kandungan lemaknya banyak. Biasanya kalau diperah itu hilang-hilang. Kalau dulu saya itu sampai benar-benar lemaknya kelihatan. Itu susu akhir. Kolostrum. Nah ini kolostrum tadi ya, antibodi, terus kemudian vitamin A, yaitu ya. Terus pencahar itu membersihkan mekonium atau mengurangi kuning. Lah kolostrum itu kan banyak bayi yang baru lahir kuning, ya itu kuningnya bukan karena ya ada salah satu faktor kurang sinar matahari, tapi itu nggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh sebenarnya kalau bayi kuning itu dia kurang ASI, kurang kolostrum. Bayi itu kurang telaten ibunya nyusui, makanya bayinya kuning. Tapi kalau nyusuinya banyak, kolostrumnya dapat banyak, insya Allah nggak akan kuning. Gitu, ya. Lanjut. Oh ini refleks mencari puting, ya. Nah ini juga ada, mungkin nanti dibantu Bu Bidan ya, cara posisi menyusui gitu, ya. Yang benar atau Bu Kader, ya. Nanti praktek di sini atau mungkin Ibu hamil nanti praktek, jadi tahu oh cara dan pelekatan yang baik. Karena ada ibu hamil, aku udah nyusuin kok Bu, tiap 2 jam sekali, tapi beratnya kok nggak naik-naik. Nah mungkin itu cara sama pelekatan yang belum tepat. Nanti kita belajar bareng-bareng ya Bu ya, cara dan pelekatan yang baik. Nah ini prinsip posisi menyusui. Tidak ada posisi menyusui yang salah atau benar, tapi menemukan posisi yang paling nyaman ya untuk ibu dan bayi, sehingga bayi bisa menyusu dengan efektif. Jadi kalau bayinya nyaman, ibunya nyaman, otomatis nyusuinnya gimana Bu? Lama nggak? Lama. Tapi kalau sebentar-sebentar dia lepas, ya itu mungkin dia kurang nyaman, posisinya juga, atau cuaca mungkin panas, atau mungkin gangguan lain, itu yang harus ibu cari tahu penyebabnya. Percaya diri, ya, percaya dulu. Oh ya, aku bisa nyusuin, bayiku lancar nyusuinnya, sehat.
Jadi afirmasi positif dari hamil sampai menyusui sampai anak nanti lahir itu penting. Jadi pikirannya itu positif dulu. Jangan lah priwe ya, nggak nyolot nyusui, lah priwe ya, aslinya orang itu ya enggak, ya orang itu temenan ya gitu ya. Jadi hilangkan jauh-jauh pikiran negatif gitu ya. Nah ini 4 kunci mengatur posisi payudara bayi berat. Jadi mungkin Bu Bida minta tolong. Ini saya bawa 2 bayi, satu yang cowok apa yang cewek. Jadi kepala sama badan bayi itu lorot ya. Kepala bayi itu dalam satu garis lurus. Ya, mungkin bukan satu lagi. Putri atau Budi? Sini Bu, bareng-bareng sini. Udah kan 2 ya? Udah pengalaman. Oh, 3 malah. Oh, yang ketiga wajib ya. Jadi posisinya itu kepala, badan, ini kaki, ya itu sekarang tegak lurus. Jadi menghadap ibu semuanya. Jangan ini tapi badannya melumat. Itu salah. Ya. Ibaratkan gini Bu, kita minum kayak gini. Kenapa enggak? Jadi nanti mata menghadap payudara ibu, perut bayi nempel perut ibu, terus kaki sini, ya kayak gini dekat. Tangannya ini nanti memegang pantat sini ya, bisa ya, kayak gini. Mau posisi sambil duduk, posisi sambil tidur, posisi sambil miring. Pokoknya posisinya kayak gini. Kalaupun sambil miring, kayak gini juga Bu. Jadi miring kan ibu berarti berhadapan, ya. Pokoknya nanti sejajar. Jadi nanti kalau enggak. Jadi kalau posisi miring, yang penting prinsipnya ini tadi. Ibu bisa berbantal belakangnya, bayinya juga bantal bayi pada guling, ya. Terus menghadap kayak gini juga. Pokoknya perutnya bayi ketemu perut ibu nempel, kakinya juga menghadap badan ibu. Terus dagunya bayi nempel ke payudara ibu. Ya. Terus yang paling penting apa Bu? Yang ini. Nih, jadi kalau nyusui nanti ya, sebisa mungkin ini yang namanya aerola. Aerola ini tempat keluarnya ASI. Jadi wajib masuk semua ke dalam mulut bayi, bukan pentilnya aja. Biasanya itu yang menyebabkan puting lecet, berdarah, itu karena pelekatannya tidak pas. Tapi kalau aerolanya masuk ke dalam mulut bayi, misal aerolanya segini, glep, dia bisa nggak buat mainin? Nggak bisa. Dia kan gerakannya. Tapi kalau putingnya aja yang masuk, pasti dimain-mainin nanti. Itu yang menyebabkan lecet. Ya, jadi ini diusahakan masuk semua. Tapi kalau aerolanya besar banget, kan mungkin ada ya Bu ya. Paling enggak sebagian besar masuk ke dalam mulut bayinya. Biar nanti pelekatannya maksimal, nanti yang didapat juga maksimal, lemasnya juga dapat. Gitu ya. Nih ya, wajah bayi betul ya. Tadi wajahnya menghadap payudara. Ibu harus memeluk, kalau sini kan berarti memeluk ya Bu, sambil lima kuku gitu ya. Tapi jangan terlalu besar, ini ya pastinya ya. Nah, juga jangan terlalu di ya Bu ya. Disanggah bantal bisa, kalau sambil duduk biasa
Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh tubuh, ya, disangga semuanya. Jangan ini di sini, ya, ini harus bisa. Gitu. Lanjut, Bu Rina. Nah ini, nah itu posisi badan dan ibu bayi ya Bu ya. Itu biarkan kepala bayi terjatuh, pertengahan lengan ke bawah, ya. Jadi nanti akan seperti itu Bu. Jadi nanti ini memegang pantat ya. Oh iya, tangkungnya di lipatan siku sini. Jadi nanti kalau misalkan kurang naik atau kurang turun itu tinggal bentuknya aja sih, tangan kita aja. Yang penting sini nyangga pantatnya baik. Kalau dulu saya biasanya jadi kitanya tuh enggak yang bongkok kayak gini enggak. Jadi ininya aja kita setel ya. Naik turun. Kan ada yang sampai kayak gini banget. Itu kan nanti capek ya. Belum ada setengah jam udah dilepas. Ya. Kan berarti itu gak nyaman juga, gitu ya. Jadi cari yang paling nyaman, ya. Terus hadapkan dekat sama hidung bayi menjauhi. Kan kadang kalau nempel ini ada yang hidungnya tertutup ya. Itu jangan ketiduran ya Bu ya. Tapi tetap diawasin, gitu ya. Agak di sedikit disangga sedikit, gitu ya. Iya, posisi jarinya itu dilarang menggunting. Kan kita punya ini ya, disangga ya Bu ya. Itu membentuk huruf C, kayak gini. Ya, bukan seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan menghambat keluarnya ASI. Jadi nanti disangga seperti ini. Kan buat nyodorinya loh. Kan nanti disangga. Lanjut. Nah ini cara menyokong yang sama aja deh. Huruf C. Dilarang seperti ini, apalagi kayak gini. Kadang kan ada ya yang masih sering kayak gini tuh malah nanti menghambat. Kalau kayak gini kan menopang, dia menopang. Iya, hidungnya biar gak ketutup. Lanjut Bu Rina. Nah ini ada pelekatan yang baik. Tadi dia jebel, bibir bawahnya jebel. Terus kalau pelekatan yang baik itu hanya terdengar suara tegukan pas nyusui, gelap itu pelekatannya baik, benar. Tapi kalau bunyinya itu salah, berarti banyak udara yang masuk daripada asinya. Itu nanti ada praktek lagi ya. Payudara, oke? Itu tanda bayi menyusui efektif itu hisapnya lambat, pelan. Pipinya membulat waktu menghisap, itu. Terus bayi melepaskan payudara waktu selesai. Jadi nanti kalau akan kenyang dia melepas sendiri. Ibu hanya mendengar suara ini. Pelekatan yang baik seperti ini Bu. Masuk semua ya Bu ya. Jadi asinya lebih banyak yang masuk. Tapi kalau pelekatan yang kurang baik, dipentil itu karena di aerolas ini terdapat rongga-rongga asi buat keluarnya asi. Dan dipentil kan ada ya, tapi di aerolas di sini ada. Makanya kalau pentilnya aja yang didapat, yang buat pelekatannya yang nggak baik, pasti asinya lebih sedikit. Gitu. Lanjut. Nah ini akibat kalau kita menyusui dengan pelekatan yang tidak baik itu lecet, terluka, putih susunya lecet, retak, gitu ya. Terus kemudian payudara bengkak Bu. Payudara bengkak kan ada biasanya sampai demam, ya. Ada nggak? Itu merangkak, ya itu harus dipompa dulu Bu. Jangan misalnya ibu nanti payudaranya bengkak terus panas, itu dikeluarkan dulu. Nanti kan kalau disusui dia kan mancrot ya, jadi dikeluarkan dulu diperah. Nanti kalau udah agak kempes lah ya, baru disusupkan gitu.
persediaan ASI kurang sehingga bayi tidak puas. Nah itu sering lapar, sering nangis, itu bisa aja pelekatannya yang kurang pas. Terus payudara kurang memproduksi ASI. Jadi setiap kalau payudara kosong itu nanti akan memproduksi lagi Bu. ASI itu akan diproduksi terus. Ya. Jadi kalau pelekatannya tidak baik, produksi ASI akan menurun, menyebabkan ASInya seret, terus berat badannya tidak naik. Seperti itu. Nah ini posisi sendera bisa disangga batang. Ada yang seperti ini, saya belum pernah coba yang bawah. Itu bisa, yang penting prinsipnya betul. Perut ketemu perut, dagu nempel payudara boleh. Atau mungkin yang bawah. Lanjut. Atau mungkin seperti itu Bu. Ada yang sambil seperti itu di atas. Itu boleh ternyata, atau miring. Nah, yang kayak gitu boleh. Tapi saya belum pernah coba itu. Kalau enggak paling miring. Kalau yang ibu pasca salin itu diajukan sambil tiduran, biar ibunya bisa istirahat. Kalau malam ya bisa istirahat. Nah ini Bu, kalau kembar, ada yang bayinya kembar. Ada kalau ini ada Mbak Revani ini ya. Gimana nanti? Pasti bisa. Bu, bisa praktek baiknya. Iya, praktek bayinya sini. Itu Mbak Revani. Coba Bu. Bisa. Nih, bisa kayak gini. Iya. Ya, kalau dua-duanya nangis, otomatis kan dua-duanya harus nyusul ya Bu ya. Iya, seperti ini bisa. Ini kan ini bisa. Seperti ini. Ya, seperti ini bisa. Coba cewek apa namanya dagunya nempel. Kalau enggak seperti ini ke belakang. Hah? Tapi di bawahnya pakai bantal. Di bawahnya pakai bantal. Nah. Kalau ini kan dagunya pakai bantal. Ya. Ini ya bakalan hidup ya. Harus optimis ya Mbak. Pikirannya positif. Ya. ASI terus cukup pasti. Jadi yang mempengaruhi banyak atau tidaknya ASI bukan dari ibu yang kurus, ibu yang gemuk ASInya banyak. Itu bukan. Jadi semakin sering kita nyusuin, semakin banyak ASI. Itu prinsipnya itu. Ya, sering membisa. Kalau bisanya sesering mungkin pasti sering ASInya keluar banyak. Tapi kalau kita malas nemenin, ya, dia keluar ASInya sedikit. Kalau nggak dipompa Mbak, dipompa bisa. Ya nanti disusukan ke bayinya. Ya, itu seperti itu. Nanti bisa cara dengan metode kangguru ya biar hangat. Itu didekap sini kalau habis lahir. Pakai apa namanya? Ya, gendongan aja ya, nggak pakai baju. Jadi ibunya itu udah sewa Ya, baju. nanti pakai ada yang dia juga kan bajunya buat neneknya Nempel di sini biar hangat. Itu biasanya metode kangguru digunakan untuk bayi yang berat lahirnya rendah di bawah 2,5 kilo. Ya, itu metode kangguru bisa untuk menghangatkan. Oke? Nah, itu bisa diperah manual boleh, diperah elektrik boleh, ya. Langsung ke gelas boleh. Tuh, lanjut Bu Rina. Cara memerah ASI itu kalau memerah itu wajib ya Bu. Jadi kebersihannya. Kalau memerah ASI ini kebersihannya harus diperhatikan. Akan memerah. Kemudian dipegang wadah di bawah tergantung alatnya ya. Kalau alat elektrik kan langsung ya, nanti langsung pencet merah sendiri, mode pijat, mode merah gitu ya. Tapi kalau elektrik, tapi sekarang tidak boleh memerah dengan yang zaman dulu itu ya Mbak Uri, yang kayak yang merah itu sudah tidak boleh. Itu tidak boleh digunakan ya. Yang karet kayak balon itu loh, buat di apotek ya. Kalau yang tidak
tidak tahu, mungkin ibu-ibu yang ada gambarnya nggak ya, coba yang kayak apa? Enggak, contohnya nggak ya, nggak bisa. Pokoknya yang kecil itu lah, yang merah, yang karet itu. Iya, kayak trompet, betul. Saya pernah lihat itu sudah tidak disarankan, ya. Bisa, sekarang kan banyak yang modern ya Bu ya, yang elektrik, yang manual itu sudah banyak bisa. Terus jadi kalau merah itu kuncinya sudah lama juga, minimal 30 menit ya sekali, itu sekali merah, biar nanti ASI akhirnya dapat gitu ya. Jadi lemak yang dalam ASInya itu dapat. Malah kalau biar lemak ASInya dapat semua, biasanya diperah biar dapat semua, biasanya sampai kileng-kileng, sampai kuning, itu banyak lemaknya. Ya, tahan 4 jam. Tapi kalau ASI itu berubah jadi merah, itu udah nggak boleh. Atau mungkin udah mati, itu udah tidak boleh. Terus kalau di lemari es, kulkas, berarti yang bawah ya, refrigerator itu bisa bertahan 3-8 hari. Kalau di freezer bisa sampai, kalau yang 1 pintu, kulkasnya 1 pintu, itu bisa bertahan 2 mingguan. Tapi kalau yang 2 pintu freezer sendiri, itu refrigerator sendiri bisa sampai 3-4 bulan bertahannya. Gitu nih. Nah ini boleh wadah penyimpanannya, saya nggak bawa ya, yang kayak gitu bisa dari botol kaca boleh. Terus pakai plastik ASI pelan-pelan, ini sakit banget, terus nanti dibalik, yang ujungnya sini dipatahkan, dipotong, terus nanti ini dibalik kan, ini tadinya kan di sini ya, terus nanti dipindah ke sini. Ini buat pada putingnya. Jadi kalau puting yang terbelah, tinggal disedot aja. Pelan, ditahan. Iya, ini. Jadi nanti bukan ada puting yang terbelah. Itu kan susah muslinya. Ada juga yang pakai petil buatan, ya kan? Untuk lebih dari itu, boleh dari Pak Orif, boleh dari trimester akhir, boleh dari nggak boleh ya? Nggak, kalau habis lahiran. Oh, habis lahiran. Habis lahiran rutin dipijat, ditarik-tarik sama ditarik pakai ini. Tapi dilarang pas habis ya, bukannya terlalu untuk operasi. Ini beli pipet, pipet yang 10 mili, 10 mili di apotik. Tapi diolesin dulu di minyak ya, minyak biar lemes, basahin banget, tarik keluar ya. Nanti dia akan timbul dikit-dikit telaten ya. Itu aja sih. Ada yang ditanyakan Bu per Asia, nanti kalau bingung bisa tanya ke saya, kalau nggak ke Mbak Orin, kalau nggak di sini juga ada. Ini itu ada semuanya. Penyimpanan ASI, suhunya berapa? Ya? Ada yang ditanyakan Ibu? Jam berapa? 11. Dikit lagi ya. Satu materi lagi. Ya coba. Kak Arfi yang poin-poinnya Mbak. Ya. Tadi perasian udah ya, full diberikan 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan lihat. Oh ini stunting dulu ya. Stunting ada yang sudah tahu Bu? Ya sudah tahu semua ya. Itu ibaratnya tinggi badan dibandingkan umur itu pendek dan sangat pendek ya. Itu juga terjadi karena kekurangan asupan. Penyebabnya itu Bu, yang pertama kenaikan
BB tidak adekuat atau weight filtering, itu berat badannya tidak naik-naik. Otomatis kalau 1 kali tidak naik, 2 kali tidak naik, 3 kali tidak naik akan menghambat pertumbuhan, sehingga tingginya itu tidak akan tumbuh. Kalau berat badannya tidak naik, otomatis tinggi badan tidak naik. Nah, tinggi badan kalau tidak naik berbulan-bulan itu akan mengakibatkan stunting juga, gitu ya. Terus asupan energi tidak mencukupi karena tidak tahu. Terus ekonomi juga bisa, gitu ya. Karena stunting ini perhatian pemerintah sekali nih, upaya bisa dicegah dari ibu hamil sampai anak itu 2 tahun, gitu ya. Kemudian harus dilaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pemantauan pertumbuhan itu di posyandu, kita melakukan penimbangan, oke? Kalau perkembangan biasanya di bubidan. Perkembangan itu untuk melihat apakah misal anak 1 tahun udah bisa ngapain ya? Oh, anak setahun belum bisa, misal berangkat, itu masalah juga di perkembangannya, gitu. Kemudian deteksi dini atau tata laksana malnutrisi apabila bayi tidak naik selama 2 bulan, 3 bulan langsung dikonsulkan ke Bu Bidan atau Bu Gizi atau langsung ke puskesmas. MPASI itu apa, Bu? Makanan pendamping ASI. Kenapa dimulainya di usia 6 bulan? Kenapa bukan 3 bulan, 4 bulan? Kenapa? Kalau zaman dulu bayi lahir langsung dikasih sange, Bu. Ada itu masih di TikTok kemarin bayi lahir dikasih pisang ya. Boleh dong, Pak. Madu itu dikonsumsi 1 tahun ke atas. Di bawah 1 tahun nggak boleh. Terlalu manis, ya. Kenapa MPASI diberikan 6 bulan? Karena yang pertama itu saat usia 6 bulan itu kebutuhan ASI sudah tidak mencukupi, jadi perlu tambahan, perlu makanan pendamping, bukan hanya ASI saja, gitu ya. Lanjut, ini agak sedikit. Nah, ini strategi pemberian MPASI. Yang pertama itu tepat waktu. Mungkin anak-anaknya ibu ada yang belum punya jadwal makan, ya belum punya. Nah, ini wajib PR-nya buat jadwal makan. Jadi setiap hari waktu makannya itu tepat, tidak berubah-ubah. Biar anak itu tahu, oh ya jam segini waktunya saya makan. Jangan sarapan kadang jam 6, kadang jam 8, kadang jam 9, itu nggak boleh. Itu yang menyebabkan anak tidak mau makan. Jadi harus tepat waktu, disiplin untuk makan, ya. Terus harus adekuat itu memenuhi kebutuhan gizinya bayi atau balita. Berarti kandungannya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur. Ya, kalaupun masak sendiri, ingat nanti misal kalau bayi kan biasanya masaknya di pagi atau enggak malam, itu harus tertutup rapat, simpan di kulkas. Kalau mau makan diangetin lagi, itu harus higienis sama aman. Terus diberikan secara responsif. Responsif itu tidak memaksa, mengerti keadaan anak. Terus sabar, telaten, itu termasuk responsif. Lanjut. Nah, ini sinyal lapar, oke? Kapan mulai memberikan MPASI? Ini bisa, bayi dapat duduk dengan leher dan tegak. Kan ada mesti anak saya belum 6 bulan tapi sama dokter udah boleh makan, gitu ya. Itu kalau tidak dokter yang menyarankan, mending gak usah. Tapi kalau atas petunjuk dokter itu tidak apa-apa. Ketertarikannya terhadap makanan, misal kalau ibunya makan kok pengennya ngeraih, pengennya masukin mulut, itu juga bisa. Terus hal-hal yang harus diperhatikan kalau memberikan MPASI di 6 bulan sampai 24 bulan itu kan masa emas, ya, harus
buah itu tidak boleh dijus kalau sebelum setahun. Ya. Terus tidak boleh diberikan madu di bawah 1 tahun. Kemudian hindari pemberian makanan yang lemaknya tinggi atau manis tinggi, coklat, terus kemudian wafer, ya permen, susu coklat, susu vanila, susu stroberi gitu kan, yang berasa-berasa itu dihindari, karena nanti kalau kita makan banyak gula yang berlebih, anak ya terutama itu akan kenyangnya lebih lama. Otomatis kalau kenyang terus anak itu nggak mau makan. Makanya kalau sebelum jam makan hindari snack yang manis-manis. Terus pisahkan talenan. Nah nanti kalau sudah mulai makan itu pisahkan talenan yang untuk bahan mentah dan matang. Kalau matang kan biasanya habis masak, terus kita makanannya disisa-sisa itu talenannya jangan dicampur ya, bekas bawang cabai, bawang sama dicampur yang bekas ayam goreng. Ya, nanti bau-bawang. Iya kan? Bekas potongan cabai. Iya, bekas potongan cabai ternyata buat potong ayam, cincang, nanti pedes. Kasihan ya. Terus minyak santan itu boleh diberikan dari usia 6 bulan. Jadi 6 bulan bayi itu boleh makan minyak, boleh santan, boleh. Tapi ditumis dulu ya, bukan santan mentah campur ya. Bukan itu, karena lemak itu penting ya untuk apa, balita. Kalau mungkin orang dewasa ya yang sudah bukan, kayaknya nggak ada ya di sini yang semua, itu harus mengurangi minyak. Tapi kalau untuk balita harus banyak minyak sama protein ya. Lanjut. Nah ini pemberian makan sesuai usia. Kalau 6 sampai 8 bulan itu 200 kalori sekali makan ya Bu ya. Itu bisa 2 sampai 3 sendok makan sampai dengan 125 ml. Jadi kalau usia 6 bulan jumlah sekali makan itu 2 sendok makan dulu. Nanti ditingkatkan menjadi 3 sendok. Nanti ditingkatkan menjadi 75 ml, 100 ml. Nah nanti di 8 bulan itu dia bisa menghabiskan sekali makan itu 125 ml. Ya, itu. Di usia 6 sampai 8 bulan, jadi anak itu belum doyan makan gak apa-apa, karena ASI itu masih 70%, 30%-nya makan. Kalau usia 6 sampai 8 bulan. Jadi walaupun dia belum mau makan, dia kan berarti baru belajar makan ya Bu ya. Gak apa-apa, nanti diseringin nasi ya. Tapi kalau usia 9 sampai 11 bulan harus sebanding 50% nasi, 50% makan. Tapi kalau di atas 1 tahun itu jangan kebalik. 70% harus makan, 30%-nya susu atau ASI. Jangan kebalik. 70% yang susu formula biasanya, 30% yang makan. Itu yang menyebabkan berat badannya tidak naik, nanti jadi kurang gizi dan stunting gitu. Jadi usia 6 sampai 8 bulan itu teksturnya apa Bu? Bubur lunak ya Bu, bubur sari. Nanti kalau 9 sampai 11 bulan dia sudah bisa menghabiskan 125 ml sampai 225 ml atau 3/4 mangkok, ukuran 250 ml. Kemudian teksturnya sudah cincang. Kalau tadi bubur 9 sampai 11 bulan cincang. Terus di atas 1 tahun dia udah bisa menghabiskan 1 mangkok ukuran 250 ml. Teksturnya udah makanan biasa. Itu Bu. Nah, ini ada perkembangan anak, tekstur, frekuensi, sama
usia 6 bulan itu frekuensinya 2 kali makan. Tapi kalau 2 kali udah bisa, tingkatkan 7 bulan 3 kali. Jadi kalau di atas 8 bulan itu makannya wajib minimal 3 kali makan plus 2 sampai 3 kali snack. Kalau porsi tadi ya, kalau 6 bulan 2 sendok, 7 bulan bisa sampai 100 ml, 8 bulan 125 ml, 9 sampai 11 bulan 125 sampai 200 ml. Di atas 1 tahun dia udah bisa menghabiskan 250 ml sekali makan, bukan sehari. Ya, sekali makan. Lanjut, Bu. Nah, ini ada strateginya makan sehat untuk bayi dan balita. Itu dikenalkan semua jenis makanan gitu ya. Jadi jangan dikenalkan itu saja, nanti anak itu doyannya yang itu saja. Tapi kenalkan semua, dari mungkin karbohidrat, ada jagung, ada nasi, ada roti, mie, kentang, ubi, kenalkan semua dari usia 6 bulan. Terus protein, kenalkan ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh, ayam, ikan tawar semua boleh. Ikan kembung bagus, patin bagus, ya, grame bagus, semua ikan. Biar nanti tahu, oh ya makan ini kok alergi apa enggak, suka apa enggak, itu dari situ. Terus berikan berbagai variasi rasa. Bervariasi rasa tuh kalau masak itu jangan pakai bawang merah, bawang putih terus. Gunakan kunyit boleh, kemiri itu lemaknya tinggi loh kemiri. Jadi banyakin kemiri gak apa-apa. Jahe, daun salam. Yang gak boleh kan paling cabai. Tapi bumbu rawon aja itu gak boleh. Dari usia 7 bulan, 6 bulan gak boleh. Boleh, bumbu soto, bumbu opor, bumbu kulit, bumbu soto Betawi. Enak ya. Jadi nggak hanya sop bening, oke? Terus jangan paksa anak, oke? Batasi pemberian jus dan gak bagus ya. Mending langsung makan, langsung buah segar. Matikan TV atau komputer. Ini kalau anak mau makan itu harus menertibkan feeding rules. Feeding rules itu aturan makan nih. Atur jadwal makan pertama. Jadi pertama itu ngatur jadwal makannya, ngatur siapa ibunya sendiri. Kan masing-masing ibu beda. Anaknya yang satu kadang bangunnya jam 6, tetangganya bangun jam 8. Kan yang menentukan waktu sarapan kan pasti ibu gitu ya. Diusahakan maksimal setelah bangun itu 1 jam anak itu harus sarapan. Jangan lebih 2 jam setelah bangun anak itu baru makan. Itu biasanya anaknya nanti ngantuk duluan atau udah bad mood duluan gitu, oke? Jadi 1 jam setelah bangun itu wajib dikasih makan. Jangan dikasih susu dulu, jangan dikasih cemilan dulu ya. Pokoknya pertama bangun nanti langsung sarapan. Habis sarapan boleh nanti setengah jam kemudian nenen atau minum susu boleh. Tapi makan dulu berusaha. Terus waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit ya Bu ya. Hanya boleh konsumsi air putih. Jadi jangan dikit-dikit minum air putih atau air jus itu nggak boleh. Jadi nanti kenyang di airnya daripada makannya. Oke. Terus lingkungan menyenangkan. Yang apa? Mungkin makan bareng dengan keluarga ya Bu ya. Jangan dipaksa ibunya sambil makan ya, sambil kejar-kejar bawa sendok ya Bu ya. Itu anak trauma nggak mau makan duluannya ya Bu. Sambil pegang HP Bu. Kejar-kejaran sampai sana. Sambil HP ya. Sambil HP-an juga nggak boleh. Sambil nonton TV ya, dari elektronik gitu oke. Terus dorong untuk makan sendiri. Kalau dia udah bisa makan, dorong untuk makan sendiri tapi dibantu ya Bu ya. Jangan makanannya tumpah, dibiarin aja, nggak ada yang masuk, itu juga salah. Sambil kita belajar itu kayak makan
belajar ya Bu ya, untuk bisa makan sendiri perlu ada contoh, perlu ada belajar yang terus menerus. Jadi biar anak itu bisa makan sendiri ya sambil melihat bundanya makan, ayahnya makan, atau kakaknya makan bareng gitu ya. Udah sih paling itu. Oh ini contoh usia ya. Ini 11 bulan udah bisa makan setengah mangkoknya ya. Setengah sampai 3/4 mangkok. Kalau 12 sampai 23 bulan udah makan biasanya. Ini yang menarik ya Bu ya, yang warna-warni biar anak itu mau makan gitu ya. Oh ini kalau praktek ya, itu ada perkongsian. Itu paling sebenarnya enaknya praktek ya, lain waktu aja. Itu gimana? Mungkin ada yang ditanyakan Bu sampai sini sebelum materi Mbak Ori ya. Sedikit, kalau enggak mungkin cukup Sulina aja. Nanti japri aja nggak apa-apa kalau di malu. Oke? Ini kan ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Pastikan nanti informasinya tambah lagi, tambah lebih lagi. Nanti kalau di Bunda Ubi tadi ada datang ya Bu ya. Biar nanti nambah pengetahuan untuk pola asuh. Oke? Ini nanti anaknya juga sehat, tumbuh dengan optimal. Oke, gitu aja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat, oke. Ilmu yang bagus diterapkan, gitu, oke. Biar nanti membawa manfaat untuk kita semuanya, ya. Semoga insya Allah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ngantuk ya Bu, dan panas banget suhu panas. Ya, ini saya mau menambahkan sedikit aja tentang pola asuh. Maaf, saya tidak ada pola-polanya ya Bu ya. Ini kaitannya ada hubungannya juga tadi dengan ASI dan penanganan stunting. Di sini saya akan memberikan sedikit tentang pola asuh. Ibu udah tahu pola asuh, pengertian pola asuh? Belum ya? Sebenarnya selalu diberikan ya pola asuh kepada anaknya ya. Kalau di sini dari pengertian ini sebagai sifat dan gaya interaksi antara orang tua dan anak, itu biasanya menjadi suatu kebiasaan kepada anak. Biasanya pola asuh ini dipengaruhi oleh tuntutan dan daya tanggap. Daya tanggap ini biasanya bertujuan untuk mendorong anak, kemandirian anak agar anak lebih percaya diri. Anak harus ini, misalnya gitu ya Bu ya. Kemudian biasanya tanggapan tuntutan ini agar anak menuntut lebih dewasa, kemudian mendisiplinkan anak. Nah, pola asuh ini ada 4 macam: otoriter, permisif, pola asuh abai, dan otoritatif. Pola asuh permisif yang satu, pola asuh permisif biasanya itu orang tua ingin menjadi teman baik anak sebagai pendengar, kemudian kalau misalkan membiarkan anak itu membuat keputusannya sendiri kayak gitu. Tapi orang tua jangan ikut campur kalau pola asuh permisif ini. Biasanya ini semaunya sendiri anak-anak seperti pola asuh permisif dengan ciri-cirinya
orang tua itu perlu perhatian, memberikan banyak literasi ya kepada anak, kemudian diberi kebebasan, tidak banyak diatur. Jadi kalau misalkan anak main atau makan itu diatur, dikir dan dampak terhadap psikologi anaknya kepada perkembangan anak. Biasanya anak seperti ini kalau misalkan dibiarin itu nantinya dengan obesitas, kaitannya dengan obesitas. Biasanya anak semaunya sendiri berbeda dengan pola-pola asuh yang lain. Kemudian pola asuh yang kedua, otoritatif. Pola asuh ini pola asuh yang paling ideal biasanya, karena orang tua itu memiliki hubungan yang dekat dengan anak dan mendukung hal-hal yang positif yang dilakukan oleh anak. Biasanya orang tua ini selalu memberikan aturan, memberi penjelasan terlebih dahulu kalau misalkan adik atau anak itu mau melakukan hal-hal seperti misalkan kegiatan apa gitu. Misalkan permisi, maksudnya ibu boleh nggak saya main, boleh nggak adik nonton TV gitu kan, apa boleh tidak adik main apa gitu kan. Nanti adik ini ngomong dulu, izin dulu kepada orang tuanya. Manfaatnya untuk pola asuh otoritatif itu biasanya menghasilkan anak-anak yang dapat mengelola emosi negatifnya, jadi nggak betak-betak ya, betak-betak kayak gitu. Lebih efektif anaknya dan tumbuh kembangnya juga menjadi seorang yang mandiri, yang memiliki harga diri yang lebih tinggi dan memiliki prestasi akademik yang baik. Kalau yang otoritatif jadi mandiri, namun di saat bersamaan juga menerapkan batasan-batasannya sesuai standar kelayakan di lingkungannya. Jadi biasanya ibu itu nggak yang selalu ngomel ya, karena dari kecil ya ini ya bu ya, misalkan main adek boleh main, tapi nanti di waktu misalkan kasih makan siang atau tidur siang adek pulang. Itu biasanya kalau udah diterapin dari kecil itu anak-anak juga masuk turut kalau udah waktunya pulang ataukah itu mau, nggak yang main waktu sampai sore kayak gitu ya gitu. Tidak marah-marah. Jadi yang ketiga pola asuh otoriter. Biasanya kalau pola asuh ini lebih kayak menuntut anak, anaknya harus patuh dan apapun alasannya itu tidak boleh menentang. Jadi apapun yang ibu lakukan, misalkan kamu tidak boleh, anak itu harus turut sama ibunya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinata Pengindriati, Kader Pembangunan Manusia di Desa Purwosari. Pada hari ini dengan fasilitasi dari pemerintah desa, kami mengadakan penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga yang merupakan program kerja KPM Desa Purwosari pada tahun 2020. Kegiatan berlangsung atas pendanaan dari alokasi dana desa tahun 2020. Dapatnya menjadi narasumber pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Nila Alnimatin, AMD Desa, ahli gizi dari Puskesmas Batu Raden 1, juga Ibu Dian Susparini yang merupakan bidan Desa Purwosari. Pada kesempatan kegiatan kali ini, acara penyuluhan pola asuh anak dalam keluarga dihadiri oleh ibu-ibu perwakilan orang tua balita stunted dan juga ibu-ibu hamil yang ada di Desa
Yang pertama merupakan program kerja dari KPM Desa Purwosari tahun 2024. Juga yang kedua, kami membekali kepada ibu hamil, juga kepada ibu-ibu balita sakit agar mereka memperoleh pengetahuan bagaimana cara yang baik dan benar dalam melakukan pola asuh kepada anak di dalam keluarga. Pola asuh tidak hanya diberikan pada saat anak sudah lahir atau balita, tapi sejak kecil juga harus sudah dibekali pengetahuan supaya mereka tahu bagaimana cara menjaga kehamilannya, kesehatannya, cara merawat agar nantinya bisa memproduksi ASI yang diperlukan untuk balitanya. Dan kami mengharapkan agar ASI tersebut dapat dimanfaatkan sedini mungkin agar anak-anak tidak mengalami pengalaman. Juga kader balita atau posyandu balita kami hadirkan agar mereka mendapat pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat pada saat mereka mengadakan kunjungan baik ke calon pengantin atau kepada ibu hamil, ibu pasca salin, juga kepada ibu balita di wilayah. Mungkin itu yang gambarannya dari kegiatan pendidikan pola asuh anak di dalam keluarga yang kami lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa sebagai pemicu, sebagai semangat kepada khususnya pada teman-teman di wilayah lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.